Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Faizin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan teman-temanku semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya kepada kita sehingga dapat melaksanakan perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Dengan Musibah Kutemukan Pintu Hidayah. Dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya setiap musibah yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Dari ayat di atas bisa disimpulkan bahwa setiap dari kita pasti akan mengalami musibah. Dunia adalah kehidupan yang fana, di mana dalam dunia ini kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah, dan di sini pula kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ujian inilah kita bisa mengingat dan menyadari betapa lemahnya kita sebagai hamba dibandingkan dengan Allah yang maha segalanya. Jalan kehidupan yang penuh lika-liku tajam membuat kita menyadari bahwa sekeras apapun kita berusaha, jika Allah tidak berkehendak, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Begitupun sebaliknya, sekeras apapun kita menghindar, tapi jika Allah sudah berkehendak, maka hal itu tetaplah akan terjadi. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan keimanan dengan menyeimbangkan antara usaha dan berdoa. Teman-temanku semua yang berbahagia, jika musibah datang kepada kalian, apakah yang akan kalian lakukan? Apakah akan menyalahkan diri kalian sendiri, atau malah menyalahkan takdir? Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah maka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Musibah yang Allah datangkan kepada kita tidaklah mungkin tanpa adanya alasan. Kemungkinan terbesar alasannya adalah karena kesalahan kita sendiri. Kita lalai dengan nikmat duniawi, merasa hebat dengan kemampuan diri sendiri, dan merasa ibadah sudah tidak ada gunanya lagi. Astagfirullah, na'udzubillah. Semoga kita semua tidak tergolong dengan orang-orang yang demikian. Zaman sudah semakin tua, godaan duniawi semakin menunjukkan eksistensinya. Untuk itu, marilah kita selalu bermuhasabah kepada Allah. Kita jadikan musibah sebagai pengingat kita untuk menjadi insan yang lebih baik, lebih taat kepada Allah. Dan menjadikan musibah ini sebagai pintu hidayah untuk kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Teman-temanku semua yang berbahagia, sejatinya hidayah adalah dijemput. Namun, apakah selama ini kalian sudah mengupayakannya? Jika belum, mungkin ini cara Allah untuk sayang kepada kita. Allah tunjukkan secara nyata hidayah itu, dan kita harus bisa menyadarinya. Wujud cinta Allah kepada hamba adalah perhatian yang besar. Alhamdulillah kita ucapkan jika kita masih diingat sama Allah. Untuk itu, mari kita sadari bahwa musibah ini adalah panggilan rindu Allah kepada hambanya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, orang seperti itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai mukmin sejati yang beruntung di dunia dan di akhirat. Sungguh mengagumkan perihal orang mukmin, semua hal yang menimpa mereka
membuahkan kebaikan yang itu tidak didapatkan oleh selainnya. Jika ia mengalami kelapangan atau kebaikan, ia bersyukur, maka itu baik buatnya. Dan jika ia mengalami kesempitan atau keburukan, ia bersabar, maka itu juga baik buatnya. Hadis riwayat Muslim. Semoga dengan adanya ujian serta cobaan, kita bisa menjadi orang yang bersyukur, orang yang bisa lebih takwa, serta orang yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.